Hendra tergagap dengan cemas. Dirga, aku telah melakukan sesuatu yang sangat buruk. Jika Putri mengetahuinya, dia tidak akan pernah memaafkanku. Jadi lebih baik tidak memberitahunya. Aku tidak ingin merusak citra kepahlawananku di benaknya. Ayah, apakah kamu mengerti atau tidak? Tidak peduli bagaimana penampilanmu, kamu tetap ayahnya. Seperti kata pepatah, kita belajar dari kesalahan kita dan bertobat, dia tidak akan menyalahkanmu. Namun, Dirga juga tidak yakin dengan hal ini. Tidak. Jangan katakan padanya. Selama kamu memintanya untuk pulang secara teratur, aku diam-diam akan mengawasinya dan mendengarkan suaranya. Itu sudah cukup bagiku. Hendra mundur sekali lagi. Ia puas hanya dengan bisa mendengarkan suara putri kesayangannya dan diam-diam mengawasinya. Dia pernah berpikir bahwa dalam hidup ini, dia hanya bisa hidup dalam kegelapan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa melihat putranya sendiri lagi dan melihat putrinya dari dekat. Dia senang mengetahui bahwa putrinya menganggapnya sebagai pahlawan di hatinya. Suatu kali, dia juga merasa bahwa dia adalah seorang pahlawan. Dia dulu bekerja di pemerintahan. Banyak orang ingin menyuapnya, tetapi dia tidak pernah menerima satupun dari mereka. Melalui tindakannya, dia ingin memimpin dengan memberi contoh. Di masa lalu, dia bisa dengan bangga menganggap dirinya sebagai pahlawan. Tapi kecelakaan mobil itu menghancurkan segalanya. Untuk bertahan hidup, dia minum dari selokan, makan makanan busuk dari tong sampah, dan tidur di rumah yang gelap dan berhantu. Dia bahkan bertarung dengan tikus untuk mendapatkan rumah. Di masa lalu, dia telah berada di tepi hidup dan mati lebih dari sekali. Langkah yang salah akan mengirimnya ke jurang maut dan dia akan dikutuk selamanya. Untuk bertahan hidup dan melihat anaknya lagi, Hendra menggertakkan giginya dan menemukan jalan mundur selangkah demi selangkah. Dia telah menderita selama bertahun-tahun, tetapi saat dia melihat anaknya sendiri dan mendengar suaranya, semua penderitaan masa lalu menjadi berharga. Dia telah bertanya pada dirinya sendiri sebelumnya, apakah ini benar-benar layak? Pada saat yang sama, dia memberi dirinya jawaban yang sangat tegas. Itu sangat berharga, Ayah. Selama kita tidak mengatakan apapun tentang penculikan Priscilia, tidak akan ada yang mengetahuinya. Demi keluarganya, Dirga memutuskan untuk egois dan menyembunyikan kejahatannya. Putri Bramasta sekarang menjadi anggota keluarga Sanjaya. Jika dia tahu penculik Priscilia adalah ayahnya sendiri, bagaimana dia bisa menghadapi keluarga Sanjaya? Oleh karena itu, ia harus segera mencari ahli bedah kosmetik yang baik dan membantu ayahnya memulihkan wajahnya, agar ayahnya dapat berdamai dengan Putri Bramasta. Dirga, aku tidak mengatakan apa-apa dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilakukan Hendra. Dia tidak ingin berbohong kepada Putri Bramasta seperti yang disarankan Dirga. Ayah, tolong dengarkan aku sekali ini saja. Ayah tidak melakukannya untuk dirimu sendiri, tapi untuk Putri. Dia sangat mencintai Randy, dan dia akan tinggal bersama keluarga Sanjaya selama sisa hidupnya. Kita akan lega setelah memberitahu dia yang sebenarnya, tapi bagaimana dengan dia? Kali ini, Dirga tidak membiarkan Hendra menyelesaikan kata-katanya. Hendra mengakui bahwa Dirga benar. Ayah, kamu tidak perlu memikirkan apapun sekarang. Pulihkan saja di rumah. Aku akan mencarikanmu seorang dokter. Begitu aku menemukan yang cocok, aku akan mencari cara untuk mendapatkan paspor untukmu. Oke. Hendra tidak bisa menyangkal Dirga. Dia menghela nafas dan mengangguk. Tidak apa-apa jika dia tidak bisa mengembalikan penampilan aslinya. Dia hanya berharap dia bisa keluar untuk bertemu yang lain tanpa membuat mereka takut, terutama putrinya, Putri Bramasta dan cucunya, Putri kecil. Dirga menambahkan, Ayah,
jangan menelepon Putri Bramasta dan mengiriminya hadiah lagi. Kamu sudah meneleponnya tetapi tidak berbicara dengannya. Dia tidak tahu siapa kamu dan ini hanya akan membuatnya takut. Aku tidak akan melakukannya lagi. Sebelumnya, dia sangat merindukan putrinya sehingga dia hanya berpikir untuk mendengar suaranya. Dia tidak menyadari bahwa tindakannya akan membuatnya takut. Dirga menambahkan, "Ayah, istirahatlah sebentar sekarang. Kamu dapat menonton video ini kapanpun kamu mau, kapanpun kamu merindukan Putri Bramasta. Tidak ada yang bisa mengambilnya darimu. Aku masih ingin menonton sebentar." Saat dia melihat wajah Putri Bramasta di layar komputer, Hendra mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai wajahnya dengan jari-jarinya yang kasar. "Putri, ayah sangat mencintaimu." Mendengar ini, Dirga diliputi emosi. Ayahnya mengalami mimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, dia akan meneriakkan nama mereka Dirga dan Putri Bramasta, meminta mereka untuk melarikan diri. Memikirkan hal ini, Dirga menarik napas dalam-dalam dan menekan emosinya. Kemudian dia berbalik dan keluar. Sandiga telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir. Bisnisnya berkembang. Meskipun Sandiga memiliki banyak karyawan berbakat untuk mengurangi beban kerja Randy, masih ada beberapa hal yang memerlukan perhatian dan keputusannya. Sebagai eksekutif puncak di Sandiga, Randy benar-benar bisa terjebak dalam proyek-proyek dari awal hingga akhir tahun. Namun, tidak peduli seberapa sibuknya dia akan menemukan waktu untuk anaknya. Sekarang, Putri Bramasta, yang telah dia nantikan selama bertahun-tahun telah kembali. Untuk memiliki lebih banyak waktu dengannya, Randy akan bergegas pulang kapan saja ketika dia sedang istirahat dari pekerjaan dan janjinya. Hari ini, dia mengadakan diskusi bisnis untuk proyek penting di kota tetangga. Setelah pekerjaan selesai, para mitra mengundangnya makan malam di restoran terbaik di kota. Randy tidak suka makan di luar, tetapi dia masih harus sesekali menghibur pasangannya, jadi dia memutuskan untuk menghadiri makan malam ini. Di meja, pemimpin Kompi lain mengambil segelas anggur dan berdiri. Dia berkata sambil tersenyum, "Direktur Randy, saya ingin mengusulkan bersulang untuk Anda terlebih dahulu. Saya menantikan kolaborasi yang baik dengan Anda." Randy tidak mengatakan sepatah kata pun. Brian, yang berada di sebelahnya, berdiri dan berkata dengan hormat, "Direktur Arlo, Direktur Randy tidak minum." Randy sesekali minum sedikit, tapi dia masih harus buru-buru pulang malam ini. Dia tidak ingin berbau seperti alkohol di depan Putri Bramasta dan putri kecil. "Kami juga mendengar bahwa Direktur Randy tidak minum. Sebagai gantinya, aku akan meminta seseorang untuk mengganti secangkir teh untukmu." Pria itu berkata sambil mengedipkan mata pada seorang wanita muda dan cantik yang berdiri beberapa langkah di belakang Randy. Wanita itu menerima sinyal dan sedikit mengangguk. Dia langsung menghampiri Randy. Setelah mengambil beberapa langkah, dia sepertinya tersandung sesuatu dan langsung terjun ke arah Randy. Brian yang berada di sebelah Randy bereaksi cepat. Dia berbalik dengan cepat, mengulurkan tangan dan menangkap wanita itu dengan kuat sebelum dia bisa menyentuh Randy. Melihat Brian telah merusak rencananya, pria bernama Direktur Arlo itu sangat marah. Tapi dia mempertahankan senyumnya dan berkata, "Lihat dirimu, kamu terlalu ceroboh." Untungnya, asisten Brian bereaksi cepat, "Atau kamu akan menabrak Direktur Randy, lalu." Direktur Arlo, Randy yang selama ini diam akhirnya angkat bicara, tapi suaranya dingin. Direktur Arlo membungkuk dan berkata, "Direktur Randy, beritahu saya jika Anda butuh sesuatu." Randy melambai. Dia mengambil handuk basah dari asistennya dan menyeka tangannya. Lalu dia berkata, "Kembalilah dan beritahu orang tuamu. Jika dia benar-benar ingin berbisnis denganku, datanglah kepadaku secara pribadi."
Bagaimana mungkin Randy tidak mengetahui trik Direktur Arlo? Dia membenci orang yang menggunakan taktik ini untuk menjalin aliansi antara dua perusahaan. Direktur Randy, aku. Ketika Arlo sadar, Randy sudah pergi dengan anggun bersama anak buahnya. Mereka yang akrab dengan Randy harus tahu bahwa ini adalah garis dasarnya, yang tidak boleh dilewati. Keluarga Arlo telah merencanakan proyek ini sejak lama. Mereka hampir menyelesaikan pekerjaan pendahuluan, dan yang tersisa adalah beberapa detail yang harus diselesaikan sebelum menandatangani kontrak. Namun, Direktur Arlo berhasil membuat heboh. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.